Kita semprot agar lembab sampai dalam, sampai ke bawah. Kita semprot lagi. Ini kalau udah menetas nih kelihatan kawan. Woi. Like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kawan semuanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Kali ini sebelum saya akan memberikan tip untuk kawan semuanya, yang kemarin sudah saya kasih tahu bahwasannya saya mencari endok sampai di kota Todanan, Blora paling ujung barat. Namun sebelumnya saya berdoa kepada kawan semua di seluruh Indonesia, semua peternak jangkrik berikan kesehatan, diberikan lancar usahanya, dan tentunya berharap semuanya kawan harga jangkrik ini tetap stabil, ya tidak terlalu mahal banget, tidak terlalu murah banget. Tapi yang paling penting kita semua berdoa supaya semua berjalan dengan baik dan kita tidak ada bosan-bosannya untuk beternak. Karena apa? Beternak itu sangat indah sekali. Namun sebelum saya akan ngasih tahu tip bagaimana caranya untuk mengopeni ya atau merawat daripada telur yang kemarin saya dapat terus sudah saya bacem. Nah, kali ini akan saya kasih tahu cara pengadukannya, terus bagaimana cara penyemprotannya. Nanti akan saya kasih semuanya. Dan sesudahnya nanti akan saya kasih tahu telur yang kemarin sudah saya tabur, dan alhamdulillah kemarin sudah saya bikin iklan di budidaya jangkrik, di mana teman semua juga sudah melihat ini loh jangkrik yang sudah menetas yang kemarin baceman pada hari-hari sebelumnya. Namun sebelumnya, sebelum saya akan kasih tahu kawan semuanya, jangan lupa tetap like, subscribe, dan tentunya tombol loncengnya dinyalakan agar konten Demang Jangkrik selalu bisa dapat dinikmati dan bisa untuk mengedukasi atau paling enggak acuan buat kawan semuanya peternak jangkrik di seluruh Indonesia. Ayo ikuti bagaimana caranya untuk mengopeni atau merawat telur yang sudah saya bacem yang ada di dalam ember. Yuk kita jalan dulu. Sebelum saya merawat, saya kasih tahu kepada kawan semuanya bahwa ini juga nanti diperlukan juga. Tadi ini yang kemarin kawan akan saya kasih tahu saja. Ini yang kemarin yang sudah review tanggal 1 ada ya, YouTube-nya review tanggal 1. Dan hari ini, namun kemarin udah tak kasih tahu kawan semuanya, tidak perlu saya kasih tahu lagi. Ini adalah saya naikkan tray yang kedua atau media menaikkan yang kedua ini. Ini kalau memang nanti kok ini sampai melembeludak banyak sekali, ini harus dikasih lagi satu tingkat lagi agar jangkrik itu bisa apa ya, leluasa untuk bergerak. Dan tentunya kalau kita tray ini tidak kita fungsikan dengan baik, kita tidak ngasih media dengan baik kawan, ini akan mengakibatkan jangkrik itu akan lama sekali untuk besar. Sebab apa? Tempat jangkrik untuk melungsungi atau ngilesi atau ganti kulit itu tidak ada tempatnya karena saking banyaknya. Makanya media tray 1, 2, 3 ini harus diperlukan. Dan kawan semuanya, samping ini ya, ini tidak semua, ini yang tray kawan, ini hanya di tengah saja. Samping ini full klaras ya, full klaras ya. Ini bisa dilihat, baru saja ini saya ganti semuanya, ganti gedebok, juga media dinaikkan. Ada 4 box semuanya, yaitu totalnya 1 kilo telur jangkrik. Yuk kawan, ikuti bagaimana caranya tip untuk merawat telur yang sudah saya bacem. Ikuti Demang Jangkrik. Ya kawan, kemarin ada yang menanyakan, Pak Demang itu airnya pakai apa? Ini sudah selama hampir 1 tahun, 9 bulan ya. Makanya ini warnanya agak jelek. Ini saya tidak menggunakan apa-apa. Saya cukup air sumur saya sendiri kawan. Ini cukup di ini. Dan nanti kalau sudah penuh, nanti akan saya tutup. Ini buat untuk nanti bagaimana cara memperlakukan telur yang ada di dalam ember yang ada di sana itu. Bentar, ini biar penuh dulu ya, biar penuh dulu. Nanti kalau udah penuh, lebih enak untuk nyemprot. Enggak perlu pakai apa-apa. Demang Jangkrik itu pokoknya kemarin ada yang ngasih tahu hanya perawatan saja. Memang benar, dengan perawatan insya Allah jangkrik kita akan bagus. Tapi ya tentunya kawan, tidak cukup perawatan saja. Karena apa? Mohon maaf ya kawan semuanya, ini saya ada di dapur agak berantakan. Ya memang kayak gini, bukan berantakan lagi ya, memang dapur orang kampung, orang desa itu seperti ini ya. Kita ikuti.
Ini kawan yang kemarin sudah saya bacem ya. Ini totalnya telur 1 kilo. Ini 1 kilo telur jangkrik, segini medianya. Ini kawan biar tahu di rumah kalau yang sudah menggunakan cara demang jangkrik, jadi tahu cara merawatnya. Ini baru kemarin kawan, kemarin. Ini biasanya saya 2 hari sekali, tapi karena ini cuaca musim panas, ini nanti kita lihat seperti apa kelembapannya. Kalau memang kurang lembab, ya nanti kita semprot ini. Nah, pasti kita semprot agar kelembapannya terjaga. Oh, semprotannya wah, ini cah. Nah, ini karena biasanya reget. Nah, ini. Baik, ini kan akan saya aduk-aduk ya. Ini kawan bisa lihat lebih dekat. Ini karena yang atas ya kan. Yang atas nanti kita akan taruh di bawah. Cukup gini aja. Kalau memang ini kita pegangannya kurang enak ya kita semprot. Kita semprot agar lembab. Nah, kita aduk terus sampai dalam, sampai ke bawah. Nah, kita semprot lagi. Ini kalau terlalu kekencangan kawan, ini banyak sekali yang meletus ya. Kalau terlalu kencang, makanya harus hati-hati. Ini harus dengan perasaan. Sebab ini bukan hanya tidak hanya. Wah, maaf kawan, saya masih nyala. Bentar. Waduh, perasaan ini harus benar-benar menggunakan perasaan ya. Karena di bawah di campuran ini banyak sekali telur sebanyak 1 kilo, makanya harus hati-hati. Nah, ini sekarang kita balik, yang atas ini kita kebawain. Nah, tapi tentunya disemprot, yang atas kita bawain, yang tadinya di sini ada yang atas kita kebawain dulu. Nah, biar yang bawah gantian di atas. Nah, seperti ini. Ini kalau ember, kalau kawan mungkin hanya setengah kilo atau 2 on setengah atau 5 on gitu ya, mungkin medianya separuhnya saja. Karena ini media 1 kilo telur jangkrik, makanya banyak. Dan ini mohon maaf kawan, media itu silahkan bebas mau menggunakan berapapun, tapi yang ukuran tepat yang kemarin saya kasih tahu itu 1 ember itu udah cukup. Semakin banyak media semakin bagus, tapi mohon maaf, kalau medianya banyak, itu netasnya agak lama. Yang biasanya mungkin kita 1 minggu, dalam arti 7 hari, 8 hari, itu bisa mencapai 9 sampai 10 hari kawan. Ya, bisa sampai segitu. Dan itu sudah memang demang jangkrik lakukan. Sering sekali saya menggunakan media berapa, dan memang ya itu hasilnya seperti itu. Tapi mohon maaf, selama demang jangkrik menggunakan media Taingrajen seperti ini, alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ibaratnya gagal. Belum pernah gagal, alhamdulillah belum pernah. Semua diberi kesempurnaan oleh Allah, karena ya memperlakukannya kita ini dengan baik gitu, dengan baik dan benar, dan dengan cara hati-hati. Kita harus benar-benar chemistry dengan telur, dengan jangkrik itu sendiri harus benar-benar kita perlakukan dengan baik kawan. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita tutup lagi kawan. Kita tutup ya, kita tutup. Yang tadi pengaduannya yang bawah di atas, yang atas ke bawah, jangan sampai ini tidak rapet ya. Ini kainnya harusnya agak lebar, enggak apa-apa ini. Ini kemarin kainnya nggak tahu ini kok medit banget ya. Sidik banget kainnya. Tapi gak apa-apa, yang penting ketutup rapet biar semut nggak bisa masuk. Setelah ini jangan lupa kain disemprot.
agar agak lama untuk kelembapan karena cuaca panas. Dan ini nanti kira-kira sekitar habis Jumatan kita semprot lagi untuk kainnya. Kain saja, nggak perlu dibuka lagi ya. Ini jangan dibuka lagi sebelum besok pagi, mungkin jam-jam pagi lah pokoknya, baru dibuka, baru kita aduk lagi sampai nanti menetas. Pokoknya nanti kalau sudah menetas insya Allah akan saya review lagi sampai menetas. Kira-kira seperti itu kawan semuanya. Aduk terus. Begitu mau ngaduk kira-kira sudah 4-5 hari, jangan langsung diaduk. Kita lihat dulu pelan-pelan, kita tiup gini. Kalau memang udah menetas dia kelihatan, dia akan ada gerak. Kalau memang nggak ada pergerakan berarti belum menetas. Oke, kita aduk lagi. Besok gitu kita lihat lagi, kita tiup lagi. Ada pergerakan, jangan diaduk. Kalau sudah ada pergerakan hewan di situ jangan diaduk, cukup disemprot saja ya. Semprot saja gini, tidak apa-apa. Sampai nanti benar-benar menetas kurang lebih sekitar taruhlah 30-40%, baru kita tabur di dalam box. Sekarang kawan semua akan saya kasih tahu bagaimana kalau sudah menetas Pak Demang. Nah, kemarin udah tak kasih ke yang dulu ada YouTube-nya cara menabur di dalam box, itu sudah ada, bisa kawan semua dilihat di YouTube-nya Demang Jangkrik. Dan sekarang cara mengopeni atau merawat jangkrik telur yang di dalam box yang sudah menetas, caranya seperti apa Pak Demang? Nah ini ikuti Demang Jangkrik ya. Sekarang sudah ada di kandang yang kedua. Tadi yang saya kasih tray yang sudah umur sekitar 16 hari itu di kandang yang pertama. Sekarang ini kandang yang kedua. Kawan tahu ini dari pagi belum saya buka karena saya harus ngurusi dulu telur, ngurusi dulu yang udah umur gede gitu. Karena ini alhamdulillah saat ini terisi 12 box kawan. Yuk kita lihat buka bareng-bareng dan nanti caranya seperti apa. Ini kalau memang ini sudah menetas nih kelihatan kawan. Woi, alhamdulillah. Ini pada nempel semua ya. Kelihatan ya. Tapi ini belum 100%. Ini baru sekitar 40%. Nah, ini kawan. Nah, ini kita pelan-pelan. Kita ketok dari sini biar nggak numpuk ada di area rasa. Nah, pelan-pelan saja karena masih bayi, masih miniatur dan masih prematur lah bahasanya. Atau mungkin saya cilik, urung iso diiki banget. Nah, ini sudah, kalau udah ini semua ya, ini sudah kelihatan. Makanya ini perlu yang namanya di sini yang warna kuning ini makanan for. Saya menggunakan for yang sangat halus sekali dan sudah saya kasih debok. Ini kawan semua pasti hampir sama. Cuman kalau Demang Jangkrik seperti ini saja. Nah, setelah ini ada saya kasih penyangga. Tujuannya apa kawan? Tujuannya di saat kita tutup kain ini biar tidak nempel langsung ke media yang ada di bawah ini. Kalau nempel di media, pergerakan daripada telur jangkrik yang sudah menetas itu tidak bisa. Ya, tapi kawan banyak sekali trik bagaimana caranya. Nah, kita ketok dulu, kita pindah di alam yang beda dengan alam penetasan supaya dia mandiri, supaya dia lebih dewasa. Kawan tidak perlu susah untuk merawat atau mengopeni yang ada di sini. Sebelum kawan ini kita aduk ya, kita aduk bukan seperti ngaduk yang ada di dalam ember ya, beda gitu. Ini cukup menggunakan air saja, tidak apa-apa. Kalau kawan semua ingin lebih maksimal, mungkin saya nggak tahu, mungkin ada semacam obat atau vitamin, saya kurang tahu ya. Monggo silahkan, itu hak kawan semua Demang Jangkrik dimanapun berada. Tapi Demang Jangkrik cukup perawatan dengan baik, dengan kontinu, konsisten, tepat waktu. Intinya di situ. Cukup sini aja kawan. Ini ya, ini hanya kita arik seperti ini aja. Nah, ini pelan-pelan sampai bawah. Nah, di bawahnya ini kan kelihatan putih itu apa namanya? Kemarin saya bilang itu bekas ada pakan atau bekas pur ya.
yang disobek jadi 2. Nggak boleh langsung utuh satu itu ditaruh untuk media ini, nggak bisa kawan, nggak boleh. Tujuannya apa? Kalau dikasih itu takutnya apa? Dia nanti ada yang menyelip. Nah, ada yang menyelip di dalam. Makanya ini cukup ini saja, cukup satu saja ini. Ya, kelihatan satu saja, tidak sak utuh itu enggak dibelah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah ini dan ini kawan, enggak mungkin saya akan bikin review tiap hari enggak, tapi kira-kira seperti ini. Dan besoknya lagi, ini tidak yang ini lagi, tidak yang sudah saya garuk ini lagi kawan. Kita gantian, tidak ini lagi. Nih saya kasih contoh aja, kita gantian. Yang sini, ini ditaruh sini dulu, enggak apa-apa. Misalkan nih, contoh, enggak apa-apa. Gini, biar tidak melebar. Nah, ini yang bekas belum dideres, belum digaris ini, kita garis. Nah, tujuannya apa? Gantian yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nah, supaya telur ini, ibaratnya awake dhewe goreng iwak kayak mateng lah, dibolak-balik akhirnya mateng dengan bagus ya. Tapi ini bukan ikan ya, bukan ikan itu. Habis ini kira-kira seperti itu, kawan praktekkan sendiri di rumah. Jangan lupa tetap kita semprot lagi, kelembapannya harus tetap dijaga sampai benar-benar ini apa, kelembapannya cukup paling enggak 1 hari. Karena ini kita tidak boleh buka terus ya, kita tidak boleh buka kecuali besok setelah apa kita taruh di sini, mungkin besok itu bisa kita buka, kita lihat. Kalau memang banyak, kita ketok-ketok lagi seperti tadi ya, kita ketok-ketok. Misalkan gini, kita contoh ini, misalkan ini kan, ini belum tak kasih ini ya, ini tak kasih ini dulu, ini ya. Nah, kira-kira gini. Terus gini, kita tutup. Bilang gini. Kita mau ngetokin itu, kita lihat dulu. Kita lihat gini. Kita lihat misalkan nih. Kok banyak. Dah, kalau misal kelihatan banyak, kita jangan biarin. Kita ambil pelan-pelan. Dia nempel ada di sini. Ada nempel di sini. Mana yang kelihatannya belum terlalu banyak untuk penetasan, kita kasih. Nah, kita kasih pelan-pelan, ratakan biar merata semua seperti itu. Ini bagusnya ini kita celup di ember. Ini kita peras sampai airnya habis ya. Kalau memang ini kita kebet nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu basah banget ya. Udah cukup lembab gitu, enggak apa-apa. Dan nanti kita cek terus. Wah, ini kurang lebar nih kayaknya, tapi ya piye. Oke, enggak apa-apa, udah ketutup. Nah, ini udah seperti ini. Lakukan terus menerus. Kalau memang cuma 2 ons setengah ya cukup sekali, enggak apa-apa. Tapi kalau demang jangkrik ini notabene demang jangkrik itu sekali nabar, sekali bacem telur itu 1 kilo, karena untuk 4 box ya. Ini kita lakukan terus menerus untuk yang lainnya. Ini tinggal kasih pengabutan. Kira-kira seperti itu kawan semuanya yang sudah pada sepanteng di channelnya Demang Jangkrik pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Jumat Pon tanggal 16 apa 17 ini ya? 17. Iya. Yes, pokoknya Jumat Pon bulan Juni. Nah, itu kawan bisa catat semuanya. Akhirnya dari edukasi Demang Jangkrik pada kesempatan hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan semua di seluruh Indonesia. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, tentunya loncengnya dinyalakan agar tidak ketinggalan edukasi giat sukses
peternak jangkrik dengan baik yang benar, yang dengan baik dan benar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang.